Hai, ketemu lagi dengan Koko Anthony. Iya, di Caper. Ya, hari ini hari yang luar biasa. Ya, teman-teman tetap semangat agar rezeki besar selalu datang dan hoki besar selalu datang dalam kehidupan teman-teman. Hari ini tidak henti-hentinya kita meramal artis, meramal pejabat, meramal mitos, ya, meramal banyak apapun itu. Yang terpenting kita bisa berbagi cerita, ya. Ko Anthony bisa berbagi dan menginovasi, memotivasi, dan kita sharing di sini. Paling tidak kita berbagi cerita lah, intinya seperti itu. Ya, kemarin Ko Anthony duduk dan tiba-tiba berpikir, kenapa yang Ko Anthony rasakan sesuatu terhadap Nikita? Nah, kita ramal lagi Nikita. Ya, ternyata di balik amarahnya Nikita ini banyak kesedihannya. Ini yang membuat Ko Anthony tertarik. Ya, kita lihat dari tarot. Ya, di balik amarahnya Nikita banyak kesedihan. Kesedihan apa itu? Kalau dilihat dari tarot di sini, kesedihan Nikita Mirjani yaitu satu, kehilangan kepercayaan diri, keterbatasan keadaan. Jadi ketika Nikita marah-marah, ya, tapi hati kecilnya ini sedih. Dia kehilangan harga diri, kepercayaan diri. Nah, ini yang terlihat jelas. Ya, seperti apa kehilangannya? Dia merasa bahwa harapan dia sangat kecil untuk kembali lagi seperti dulu. Ya, karena dia di sini dibatasi untuk ketemu dengan buah hatinya, balik ke rumah. Dia merasa kayak dibentengi. Ya, jadi amarahnya Nikita di sini amarah yang tidak sungguh-sungguh. Dia marah hanya untuk menghilangkan stres dia. Sebenarnya dia ini menangis. Ya, dia ini sedih dengan keadaan dia. Ya, dia udah malu dengan keadaan dia. Ya, tapi paling tidak, ya, kita sebagai manusia harus bisa saling mendukung. Ya, banyak para fans Nikita yang mendukung Nikita. Ya, bagaimanapun inilah kehidupan. Ya, yang harus dilakukan Nikita untuk saat ini, dia harus bisa membenahi diri dia, mental dia. Dengan keadaan kejadian seperti ini, dia harus bisa merubah sikap dia. Karena bagaimanapun sikap nanti akan memberikan ataupun menunjukkan jati diri dia yang baru. Ya, jadi banyak pembelajaran yang didapat oleh Nikita dari persidangan ini. Ya. Jadi kalau dilihat dari tarot di sini, amarahnya Nikita ini tidak sepenuhnya. Sebenarnya bukan Nikita sesungguhnya ini amarahnya. Ini terlihat jelas dari tarot. Ya. Nah, yang harus dilakukan untuk mendapatkan satu titik kebahagiaan dan kesedihannya pun bisa hilang. Nikita harus apa? Nikita harus berpikiran positif. Dia harus tahu bahwa ini persidangan, ada aturan main. Makanya amarah dia jangan ditunjukkan lagi. Ya, bawa dalam satu ketenangan diri agar apapun yang terjadi bisa terselesaikan dengan cepat. Semuanya ini tergantung dari Nikita, bukan tergantung dari permasalahan dia, tapi tergantung dari diri dia. Ya, ketika dia bisa mengikuti persidangan sesuai kata hati dan aturan permainan, maka kasus ini pun cepat terselesaikan. Tapi apabila di sini ada satu pemberontakan dari diri Nikita, maka kasus ini tidak akan pernah terselesaikan. Jadi hati-hati buat Nikita. Ya, ini pesan tarot buat Nikita. Langkah yang terbaik yang harus diambil Nikita untuk saat ini, dia harus mengikuti apapun aturan yang sudah ada. Dia tidak boleh membangkang, dia tidak boleh egois, dia tidak boleh marah. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Karena bagaimanapun untuk saat ini Nikita butuh dukungan, tapi bukan dukungan untuk pansos. Nah, dia ini udah kehilangan kepercayaan diri Nikita. Karena banyak orang yang mendukung dia dari belakang ternyata mementingkan diri sendiri, yaitu pansos. Jadi Nikita juga udah gak peduli sebenarnya. Ya. Dan yang terakhir pesan tarot buat Nikita, Nikita harus selalu bersyukur dengan kejadian apapun dalam hidupnya. Nikita harus bisa menguasai dan mengerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
Jadi untuk saat ini ya, Nikita tetap fokus persidangan, bisa membawa diri, bisa menjaga diri, maka apapun yang Nikita inginkan bisa terjadi. Ini luar biasa energi yang saya rasakan ya ketika bahas Nikita ini. Energinya ini kayak dorongan-dorongan negatifnya banyak sekali ya. Jadi kembali lagi pada diri kita, apapun yang mau kita lakukan, kita harus bisa menyesuaikan keadaan dan kemampuan kita. Nah, oke teman-teman ya, baru aja kita habis beramal Nikita. Semoga Nikita baik-baik aja. Dr. Reza Gladys pun baik-baik aja. Mudah-mudahan kasus ini ya berakhir dengan perdamaian. Tapi jelas terlihat dari tarot Koko Antoni, mereka akan berdamai. Oke, saya Koko Antoni ya, sampai ketemu lagi dengan segmen-segmen berita-berita selanjutnya. Tapi ingat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Nah, agar bisa mendukung channel Caper. Oke, ketemu lagi dengan Koko Antoni ya. Kita akan bahas, kita akan ramal ya berita-berita yang luar biasa, yang lagi viral-viralnya Koko Antoni pasti ramal. Oke, sampai ketemu lagi.